Halo adik-adik, balik lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film berjudul Proximity yang dirilis pada tahun 2020. Jadi, film ini bercerita tentang seorang yang diculik oleh alien dan ingin mengungkapkan keberadaan alien ke seluruh dunia. Mampukah ia mengungkapkan keberadaan alien? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film berawal di Alaska tahun 1979, di mana seorang penebang kayu bernama Carl dan teman-temannya pulang setelah selesai bekerja. Di tengah perjalanan, salah satu mobil milik teman Carl tiba-tiba melayang dan jatuh di depan Carl. Carl pun segera keluar untuk mengecek keadaan temannya yang ternyata sudah menghilang dari dalam mobil. Tanpa diduga, sebuah piring terbang tiba-tiba muncul di hadapan Carl. Melihat hal itu, Carl pun segera lari, namun piring terbang berhasil menangkap dan membawa Carl ke dunia lain. Scene berpindah di California, tepatnya di sebuah kantor NASA. Seorang kuli bernama Isaac tak sengaja menemukan transmisi misterius yang berasal dari Kanada. Isaac tak begitu peduli dengan hal tersebut dan pergi ke psikolog guna menyembuhkan trauma masa kecilnya. Sesampainya di sana, sang psikolog memberi saran agar Isaac membuat sebuah video TikTok untuk mengurangi trauma yang Isaac alami. You seem to be healing physically. It's too early, maybe. Whatever. You can say anything you want. Right now I have other things in my mind. Practical benefits for self-healing. Hi everybody, this is Isaac Saito. If anyone will ever see this, so check it out. Keesokan paginya, Isaac pergi menuju ke sebuah gunung untuk membuat video. Saat sedang membuat video, ia melihat sebuah meteor jatuh. Dan karena penasaran, Isaac pun segera menuju ke lokasi di mana meteor tersebut jatuh. Sonar Millennium 2 project. Sesampainya di sana, ia tak sengaja melihat sebuah piring terbang. Melihat kejadian epik ini, Isaac pun mencoba merekamnya, namun piring terbang tiba-tiba menghilang begitu saja. Dari arah belakang, sosok alien tiba-tiba muncul. Isaac mencoba merekam kembali kejadian epik ini, namun setelah berhasil merekam, Isaac segera kabur, tetapi ia tiba-tiba pingsan. Maksudnya gimana, Kuplek? Tiga hari kemudian, Isaac sadar dan segera mengecek rekaman yang sempat ia rekam sebelumnya. Isaac kemudian kembali ke rumah dan mulai mendapatkan kekuatan telekinesis. Mengetahui hal aneh mulai terjadi, Isaac pun bergegas pergi ke dokter guna mengecek keadaan tubuhnya. Dokter menemukan bahwa lengan Isaac telah terpotong dengan rapi. Singkat cerita, keesokan paginya, Isaac kembali ke kantor dan bertemu dengan rekan kerjanya bernama Beck. Isaac mencoba memperlihatkan kekuatannya kepada Beck. Kemudian Isaac mengambil sebuah gelas dan memfokuskan pikiran pada gelas tersebut. Gelas itu pun tiba-tiba menghilang. Namun di mata Beck, gelas tersebut masih utuh dan tidak terjadi apa-apa. Wow. Isaac tidak menyerah
Segera ia menunjukkan video yang ia rekam kepada Beck. Namun sayangnya, Beck tidak mempercayai rekaman milik Ishak. Sampai akhirnya, Ishak ingin membuktikan kepada dunia tentang keberadaan alien dengan memposting rekamannya ke YouTube. Keesokan paginya, Ishak mendapatkan telepon dari salah satu stasiun televisi untuk wawancara mengenai video yang ia upload. Kemudian, Ishak mengecek videonya dan mendapatkan banyak respon dari netizen. Hanya secuil orang yang percaya video Ishak dan sebagian besar menganggap video Ishak hanya settingan saja. Ishak ingin membuktikan keberadaan alien dengan mendatangi kantor berita tersebut untuk wawancara. Namun, saat Ishak melakukan wawancara live, pembawa acara tersebut malah menyudutkan Ishak dengan pertanyaan yang membuat Ishak seolah-olah membuat video palsu. I'm here with local resident Isaac Syke. I was just finishing a hike and Can you tell us what happened that afternoon? as fast as I could, the opposite. That you had a camera with you? I would. This is not fake. By aliens. Now, I personally, we knew each other back in college. Setelah wawancara live-nya selesai, perdebatan para ahli pun mengenai video Ishak bermunculan, mulai dari ahli astronomi hingga ahli gizi. Namun, masih banyak netizen yang tidak percaya keberadaan video Ishak. Ishak pun tidak menyerah dan mencoba mencari jejak keberadaan alien lewat Mbah Google. Setelah searching cukup lama, ia menemukan seorang gadis yang pernah mengalami hal serupa dengan Ishak. Kemudian, Ishak mengajak gadis tersebut bertemu di sebuah kafe. Sebelum gadis tersebut datang, Ishak mencoba kekuatannya dengan menggerakkan benda yang berada di sekitarnya. Sampai akhirnya gadis tersebut datang. Gadis bertemu itu bernama Sarah. Setelah mereka bertemu, Ishak memperlihatkan video miliknya beserta gambar-gambar mengenai keberadaan alien. Dan untuk mendapatkan bukti lebih banyak mengenai keberadaan alien, Sarah pun menyarankan Ishak untuk bertemu dengan Mark yang mengalami kejadian serupa pada tahun 1979 di Alaska. Namanya Mark ternyata guys, bukan Clark. Kuplek sih. Communicative method. I'll pass the lie detector tests. I was never identified. Line above Earth. Berita mulai bermunculan mengenai video tentang Ishak. Para ahli cenderung mulai menganggap video Ishak settingan. Setelah mendengar berita tersebut, Ishak memutuskan untuk mengirim videonya ke alamat yang meneliti tentang keberadaan alien. Sampai suatu ketika, Ishak telah selesai mengcopy video dan akan dikirim via JNT. Saat hendak mengirim video, seorang penulis bernama Oberman ingin membantu Ishak menangani kesaksiannya tentang keberadaan alien. Setelah mendapatkan kartu nama Oberman, Ishak pergi menuju ke kantor tersebut. Ishak dan Oberman bertemu. Kemudian Oberman memberitahukan akan memasang alat pendeteksi kebohongan kepada dirinya. Ishak hanya perlu menjawab pertanyaan Oberman dengan menjawab iya atau tidak, maka mesin pendeteksi kebohongan akan menunjukkan kebenarannya. Setelah Ishak setuju, Ishak dipasangkan ke sebuah alat pendeteksi kebohongan dan Oberman mulai mengajukan pertanyaan. Sampai tiba-tiba di pertanyaan terakhir, apakah Ishak pernah bertemu makhluk luar angkasa? Ishak menjawab iya. Dan seketika Oberman pergi meninggalkan Ishak. You appeared on the news recently. Yes. On Wednesday the 6th and Thursday. Yes. At that point, it'll be undeniable. Yes. Did you have an encounter and post a video on the internet? Yes. Tak lama kemudian, dua orang berjas hitam datang menangkap Ishak. 74R to holding block C. Ishak lalu dibawa ke sebuah markas bawah tanah milik Men in Black dari PBB.
Isaac dibawa ke sebuah ruangan serba putih ditemani oleh 2 robot android. Saat ilang-ilang, Isaac sempat melihat Sarah yang ikut dibawa ke dalam markas tersebut. Interogasi pun dimulai. Kepala intelijen bernama Agent Graves ingin membuktikan bahwa Isaac berhubungan langsung dengan alien. Salah satu android membawa sebuah alat. Isaac diminta untuk fokus ke timbangan namun tidak terjadi reaksi. Percobaan dilanjutkan dengan barang lain, namun semua barang percobaan tidak bereaksi. Isaac pun mulai curiga karena agen Graves begitu terobsesi mengenai keterangan dirinya tentang alien. Isaac pun memutuskan kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil kabur dari ruangan, Isaac segera mencari Sarah yang ikut ditangkap. Setelah bertemu Sarah, mereka berdua melanjutkan pelariannya. Security breach 84 and 185. Facility on full security. Tak lama, mereka berdua terjebak di sebuah pintu yang terkunci. Isaac pun mencoba menggunakan kekuatannya dan berhasil membuka pintu tersebut. Setelah keluar dari markas Men in Black, Isaac dan Sarah melanjutkan pelariannya dan tiba-tiba di sebuah warteg yang berada di Costa Rica. Isaac lalu ingin menggunakan kekuatannya untuk menghubungi Mike menggunakan guna mencari kejelasan tentang siapa agen Graves. Kemudian Isaac menanyakan sebuah warnet ke pelayan warteg. Pelayan tersebut memberikan alamat seorang peretas bernama Z. Singkat cerita, mereka berdua tiba di sebuah kafe dan bertemu dengan Z. Isaac Cypress? Being honest with you, my real name is Isaac Cypress. If you tell me one wrong thing, Tak lama kemudian, Isaac melihat android datang. Mereka bertiga segera meninggalkan kafe tersebut. Setelah berhasil keluar dari kafe, Isaac meminta bantuan Z untuk menghubungi Mike atau Carl. Z yang penasaran tentang keberadaan alien bersedia membantu Isaac. Mereka bertiga tiba di sebuah pondok. Kemudian Z mulai melakukan hacker guna menghubungi Carl. well, I know you work for NASA, you live at 30. You checked everything, phone data. Pull up the Xavier satellite JPL. Setelah berhasil menghubungi Carl, Isaac segera berbicara dengan Carl. Ia bercerita bahwa ia telah diculik oleh alien dan mendapatkan sebuah transmisi misterius yang berasal dari Kanada. Dengan bantuan Z, Isaac mengirim transmisi tersebut kepada Carl. Carl yang mendalami ilmu tentang peralienan mencoba menerjemahkan transmisi yang dikirimkan Isaac. Rupa-rupanya, transmisi tersebut merupakan pesan bahwa para alien akan datang ke British Columbia di Kanada 5 hari lagi. Flight 4547. Up to no one to stay off the grid. 123.78. 5 days. Setelah mengetahui pesan para alien, Z, Sarah, dan Isaac pergi ke British Columbia untuk bertemu dengan Carl. Do me a favor, but trust me, the less you know about it. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di rumah Carl. Carl yang melihat mereka datang segera menonaktifkan pelacak Man in Black yang ditanamkan di tubuh Sarah dan Isaac. Lalu, Carl menyuruh Sarah, Isaac, dan Seth untuk tinggal di rumahnya dan berencana menyambut kedatangan alien. Not even 2 days. How did it happen? Blue light. Came down. Sun started. I couldn't move. Singkat cerita, akhirnya para alien pun datang. They're close. Isaac! Isaac! What do you want?
answers our question beyond our understanding. Para alien menjelaskan bahwa mereka mempelajari manusia tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Plus they have measurable amounts of this aura. Why are you looking for him? Singkat cerita lagi, para alien menanamkan sebuah pelacak ke tubuh Sarah dan Ishak. Mereka melakukan hal itu karena ingin mempelajari kehidupan manusia. Karena para alien sudah mendapatkan data yang diinginkan, mereka pun melepaskan pelacak yang berada di tangan Sarah dan Ishak. Saat alien melepaskan pelacak di tangan Sarah, agen Gravos dan anak buahnya datang mengepung rumah Carl. Agen Gravos menuntut jawaban tentang hilangnya ayahnya kepada Carl. Rupa-rupanya, teman Carl yang admin ceritakan sebelumnya merupakan ayah dari agen Gravos. Carl yang tidak memberikan jawaban ditembak dengan senjata laser, sedangkan Sarah yang keluar untuk melihat situasi ikut tertembak. Di lain sisi, alien telah menghapus pelacak Ishak. Salah satu alien meminta Ishak untuk memfokuskan pikirannya. Ishak pun mulai fokus dan tiba-tiba waktu terhenti. Ia melepaskan kekuatan telekinetik dan segera melarikan diri dengan membawa Z, Sarah, dan Kirk. Agen dan anak buahnya terus menembaki rumah Kirk. Ia tak sadar bahwa Ishak dan yang lainnya sudah melarikan diri dari kemarin. Singkat cerita, 6 bulan kemudian setelah berhasil lolos dari agen Gravos, Ishak dan Sarah menjalani kehidupan normal di Costa Rica. Sedangkan Z dan Kirk sedang menjalankan program sains baru, dan sementara agen Gravos telah dipecat. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Proximity. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.